Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandria. Di sini akan memberikan panduan untuk mengunduh, memasang, dan menggunakan aplikasi Canva di laptop. Aplikasi Canva sebenarnya bisa diakses melalui website resmi Canva. Yang biasanya, canva.com. Namun, kali ini saya akan menggunakan aplikasi Canva setelah diunduh melalui Google Chrome. Pertama, untuk mengunduh, kita ketik di kolom penelusuran Canva download, atau bisa juga download Canva. Nanti akan tampil seperti ini. Ini yang atas merupakan website resmi Canva. Kita pilih yang kedua, unduh aplikasi desktop Canva secara gratis. Setelah tampil, di sini ada tombol untuk unduh Canva. Bisa kita klik. Maka di sini aplikasi Canva akan terunduh. Assalamualaikum. Setelah aplikasi terunduh dan teman-teman memasukkan akun Canva yang sudah ada atau membuat akun baru, akan tampil seperti di layar ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dalam beranda Canva. Yang pertama ini beranda. Dalam beranda ini terdapat jenis-jenis media yang bisa kita pilih untuk kita gunakan. Ini ada rekomendasi, yaitu dokumen, papan tulis, presentasi atau salin dia, dokumen A4, infografis, cerita Anda, video, konten Facebook, konten Instagram, cerita Instagram, diagram, tukar pikiran, poster, sampul buku, kartu pengingat, selebaran, kartu pembatas buku, resume, sampul Facebook, banner, background Zoom, wallpaper telepon, kalender, hingga logo. Bisa teman-teman lihat bahwa ada banyak sekali desain yang bisa teman-teman gunakan di Canva. Selain dalam bagian untuk Anda atau rekomendasi, di sini Canva juga membagi desain-desain menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan dokumen. Jadi berdasarkan dokumen ini berisi desain-desain yang cocok untuk digunakan untuk teman-teman yang ingin membuat dokumen. Kemudian ada papan tulis, presentasi, media sosial, video, produk cetak, hingga situs web. Yang di masing-masing bagian ini itu terdapat jenis dan ukuran-ukuran tertentu yang bisa teman-teman pilih atau ubah sendiri. Jika kita geser ke bawah, kita kembali ke untuk Anda. Ketika kita geser ke bawah, maka yang tampil adalah yang pertama ada iklan dari Canva sendiri, kemudian desain terakhir. Desain terakhir ini berisi proyek-proyek yang sebelumnya sudah kita buat di Canva. Seperti ini. Untuk lebih mudah menelusuri template atau desain yang ingin kita gunakan, Canva juga menyediakan kolom penelusuran yang bisa kita cari. Ini bisa template atau proyeknya langsung. Kemudian kita beralih ke proyek. Bagian proyek ini sama dengan apa yang terdapat di beranda pada bagian bawah, yaitu proyek atau desain yang telah kita buat sebelumnya. Dan dalam bagian proyek ini, desain yang sudah kita buat itu dapat kita lihat secara keseluruhan, dikelompokkan berdasarkan foldernya, desainnya, kemudian formatnya, apakah gambar atau video. Kembali, kemudian ke bagian template. Bagian template ini berisi desain-desain yang sudah ada di Canva. Desain-desain ini dibuat oleh orang lain dan bisa diakses secara gratis, juga berbayar. Seperti ini tampilannya. Banyaknya template ini bisa teman-teman gunakan sesuai dengan keperluan
dan favorit teman-teman. Mana template yang menurut teman-teman menarik atau sesuai dengan materi dan isi yang akan dimasukkan ke dalam media, itu bisa teman-teman pilih sendiri. Nah, di sini di bagian semua template itu juga Canva membaginya menjadi beberapa kategori yang memudahkan kita mengaksesnya. Ada template untuk bisnis, media sosial, video, pemasaran, cetakan custom, kartu dan undangan, serta pendidikan. Selain itu, selain template untuk media, terdapat juga template untuk foto. Nah, teman-teman di bagian ini bisa mencari dan menemukan foto-foto yang diperlukan. Nah, seperti ini contohnya, ini foto-foto bernuansa pink, putih, coklat. Nah, seperti itu. Untuk kategorinya atau lebih spesifiknya, teman-teman bisa menulis di sini. Teman-teman ingin mencari foto apa? Seperti itu. Begitu juga dengan ikon. Baik, kembali ke beranda. Kemudian di sini ada bagian pangkalan merek yang hanya dapat diakses oleh akun-akun premium. Jika teman-teman mempunyai akun premium, itu bisa diakses. Selanjutnya, pada bagian aplikasi, teman-teman bisa membuat teks ke gambar, binder, brand folder, Google Drive, box, dan kanto. Jadi di bagian aplikasi ini, Canva menyediakan fitur-fitur baru yang berbeda dengan desain seperti yang ada di beranda. Di sini teman-teman seperti yang bisa dilihat bahwa Canva juga bekerja sama dengan Google Drive dan YouTube serta QR code. Nah, kembali ke beranda. Nah, di bagian bawah itu ada undang anggota. Di sini di fitur ini teman-teman bisa mengundang anggota-anggota atau teman sekelompok supaya mereka juga bisa mengakses desain yang telah teman-teman buat. Selanjutnya ini di bagian sampah berisi desain-desain yang sudah teman-teman buang atau tidak terpakai. Nah, ini contohnya, ini beberapa gambar yang sudah saya upload, kemudian karena tidak terpakai lagi saya hapus. Maka gambar tersebut otomatis akan masuk ke bagian sampah. Nah, ini di bagian sampah ini gambar atau desain yang kita hapus itu tidak langsung terhapus permanen, tapi tersimpan di sampah dan bisa kita hapus permanen dengan cara klik titik, arahkan kursor pada gambar, kemudian klik titik 3 dan pilih hapus secara permanen. Maka dengan ini gambar yang berada di dalam sampah itu sudah terhapus secara permanen dan tidak bisa teman-teman akses lagi. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan cara membuat media pembelajaran. Nah, di sini saya akan memberikan panduan kepada teman-teman untuk membuat media pembelajaran dalam bentuk presentasi. Nah, di sini kita bisa membuat ukuran khusus. Nah, dengan ukuran lebar dan tinggi yang sesuai dengan yang kita mau. Tetapi di sini karena sudah ada desain presentasi yang disediakan yang direkomendasikan oleh Canva, maka saya akan membuat desain presentasi untuk media pembelajaran dengan memilih bagian presentasi ini. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul tab baru dengan nama desain tanpa judul, karena kita membuat proyek baru yang belum kita beri judul sebelumnya. Nah, setelah muncul, maka yang pertama terlihat adalah tampilan polos berwarna putih seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk membuat desain, lebih baik kita menuliskan judulnya terlebih dahulu supaya desainnya tidak terhapus tanpa sengaja. Baik, di sini saya akan memberi nama media pembelajaran teks ceramah kelas 11 SMA. Nah, kemudian di sini ada bagian desain. Itu kita bisa memilih desain atau template-template yang sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan atau kesukaan kita. Nah, di sebelah kiri akan terlihat template presentasi yang sudah ada. Nah, teman-teman bisa melihat semua hasilnya, bisa geser ke bawah atau langsung klik lihat semua. Namun, bagian ini ada Canva menyajikan desain-desain yang
sebelumnya telah kita gunakan. Nah, dalam bagian terakhir digunakan. Maka jika kita ingin melihat semua desainnya secara keseluruhan, kita bisa geser ke bawah. Nah, kemudian kita klik salah satu template presentasi yang kita sukai dan yang akan kita gunakan. Nah, setelah mengklik desain template presentasi yang disukai, di dalamnya akan tampil bagian seperti ini. Nah, bagian ini bisa teman-teman pilih mana yang akan teman-teman gunakan. Boleh secara keseluruhan, boleh juga tidak, atau berbeda-beda desain. Itu kembali kepada teman-teman. Nah, misalnya saya di sini ingin menggunakan template ini untuk bagian sampul. Nah, kemudian gambar yang kita pilih akan muncul di layar putih yang sebelumnya masih kosong. Nah, di teks dan gambar ini bisa kita klik, kita edit, kita hapus atau kita tambahkan. Nah, di sini saya akan mengubah. Untuk mengubah teks atau mengedit teks itu kita bisa mengarahkan kursor pada teks yang akan diedit, kemudian tekan sekali. Nah, di sini ketika kita tekan 2 kali, maka teks otomatis akan terblok. Kemudian bisa kita ganti materi kelas 11 SMA. Nah, begitu pula dengan tulisan yang bawahnya. Nah, karena ini sudah dua tulisan ini sudah mewakili apa yang ingin saya bawakan, maka tulisan dan fitur yang sudah ada ini bisa saya hapus. Untuk menghapus secara keseluruhan supaya tidak satu-satu, teman-teman bisa mengarahkan kursor pada komponennya, klik 1 kali, kemudian teman-teman pada keyboard teman-teman klik shift dan tekan dan arahkan kursor pada komponen lain yang ingin dihapus. Nah, maka kedua komponen ini akan sama-sama terblok dan bisa kita klik icon hapus. Nah, maka secara otomatis tulisan dan komponen tadi akan terhapus. Nah, kemudian ini bisa digeser ke bawah supaya tidak terlihat kosong. Nah, di sini untuk teks, teman-teman bisa memilih jenis huruf. Canva menyediakan banyak jenis huruf. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada font, atau jenis huruf, dan gaya teksnya. Seperti ini. Gaya teks itu mencakup ukuran yang sering digunakan, yaitu ukuran yang besar untuk judul, sedang untuk subjudul, dan teks isi yang kecil. Kemudian ke jenis huruf, teman-teman di sini bisa mencari jenis huruf mana yang akan teman-teman gunakan. Misalnya Times New Roman. Nah, maka di sini dia akan muncul, dan jika kita klik sekali, tulisan yang sebelumnya kita rujuk itu akan berubah. Nah, seperti ini. Dari tulisan jenis hurufnya jadi lebih kecil dan Times New Roman. Kembali untuk ukuran huruf, teman-teman bisa mengubahnya di sini. Nah, ini bisa langsung klik turunkan ukuran atau naikkan ukuran. Di sebelahnya ada pengatur warna teks. Nah, di sini teman-teman bisa memilih atau membuat sendiri warnanya. Ini, jika teman-teman ingin membuat warna sendiri, maka teman-teman bisa menekan fitur ini, tambahkan warna baru. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa berselancar mencari warna apa nih yang cocok atau yang pas supaya tidak tertutup dengan latarnya. Nah, kemudian di sebelahnya ada fitur menebalkan huruf. Nah, dapat diklik untuk menebalkan huruf. Kemudian ada memiringkan huruf atau italic. Sebelahnya ada jenis paragraf tengah, kanan, kiri, atau sama rata. Nah, selanjutnya di sini ada daftar berisi
fitur urutan yang bisa teman-teman gunakan untuk merincikan sesuatu. Di sini ada yang bentuknya titik atau angka. Selanjutnya, ini ada jarak antar huruf dan antar baris. Maka jika teman-teman ingin membuat tulisan dengan jarak huruf yang sempit, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Bisa digeser, mau ingin ke volume berapa. Nah, angka 0 ini merupakan jarak yang normal antar huruf. Kemudian jarak barisnya antara baris dari tulisan yang satu dengan tulisan lainnya itu juga bisa teman-teman atur. Nah, kemudian ada efek. Nah, dalam hal ini pertama saya akan menjelaskan efek yang dapat digunakan untuk huruf tulisan. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada gayanya, ada bayangan, timbul, berongga, garis tepi, echo, glitch, neon, latar belakang atau splice. Kemudian di bawahnya ada bentuknya. Ada bentuk lurus atau juga ada bentuk lurus juga bentuk lengkungan. Nah, biasanya bentuk lengkungan ini digunakan untuk membuat logo atau desain dalam media yang bulat. Selanjutnya ada animasikan. Nah, di animasikan ini teman-teman bisa membuat komponen-komponen yang ada di dalam slide itu bergerak dengan gaya-gayanya masing-masing. Nah, ini ada gaya biasa, geser datar, pudar, dan lain-lain. Kemudian khusus untuk tulisannya saja pun ada. Nah, ini di sini ada untuk gerak tulisan, ada yang seperti mesin tik, naik, nah, shift, menggabungkan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kategori berbeda, yaitu kategori lebay. Nah, maksud dari kategori lebay ini adalah animasi yang disajikan itu bergerak, itu terkesan berlebihan. Selanjutnya ini animasi teks. Kemudian ada animasi halaman. Animasi halaman ini berisi transisi yang bisa teman-teman gunakan untuk membedakan atau membuat pergeseran antara slide satu dengan slide lainnya itu menjadi lebih bagus. Contohnya seperti ini, saya menggunakan animasi halaman elegan. Selanjutnya, kita kembali ke desain. Nah, karena halaman pertama sudah selesai, maka di sini saya ingin menambahkan halaman kedua untuk mengisi materi. Nah, untuk menambah halaman kita bisa klik bagian yang ini berbentuk slide, namun di tengahnya ada tanda plus atau tanda tambah. Kita klik. Nah, dan ini masih polos. Lembarnya masih polos, sehingga kita perlu mencari desain yang tepat atau yang ingin digunakan di bagian template yang tadi kita pilih. Nah, di sini saya akan memilih yang ini. Nah, ketika kita klik muncul, maka apa yang ada di template ini akan pindah ke layar. Nah, di sini saya akan coba mengedit. Nah, pada kalimat ini saya akan hapus karena tidak diperlukan. Di sini kita ubah menjadi kemudian diperkecil ukurannya menjadi ukuran 80. Dan kemudian kita geser ke atas dan tarik. Begitu pula pada paragraf yang ini. Nah, sini saya akan menyalin paragraf dari Word yang sudah saya tulis. Nah, ini kita salin, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, sudah terlihat. Kemudian karena ini ukurannya terlalu kecil dan font bentuk hurufnya juga terlalu sederhana, saya akan mengubah bentuk hurufnya. Nah, kemudian ukurannya diperbesar. Selanjutnya kita kembali ke jadi 30. Nah,
supaya semua tulisannya terlihat dan tidak tertutup elemen, kita bisa menggeser, memilih elemen yang bisa digeser. Nih, seperti ini saya memilih yang ini, kemudian yang ini, dan ini. Seperti itu. Kemudian di sini kita pilih animasi menjadi elegan. Dan nah di sini bisa untuk menambahkan transisi. Teman-teman bisa mengarahkan kursor ke tengah-tengah slide. Kemudian di bawah tanda tambah itu ada tambahkan transisi. Nah, di sini saya memilih yang usap warna. Kemudian pilih arahnya ke kanan dan durasinya saya tambah 1,5 detik jadi. Nah, selanjutnya untuk beralih ke bagian ini kita menuju elemen. Nah, di elemen ini ada banyak sekali gambar, komponen, atau animasi-animasi yang bisa teman-teman pilih untuk meramaikan slide teman-teman, sehingga membuat tampilan slide itu lebih menarik dan nyaman ditonton oleh audiens. Nah, sini saya akan coba cari elemen berupa ceramah sesuai dengan topik, kemudian klik enter. Nah, di sini kemudian muncul hasilnya, ada berupa grafis, foto, dan video, audio, bingkai, dan bagan. Dan sini saya akan memilih yang grafis. Dan memilih salah satu. Ini kita geser, kemudian grafis yang baru kita geser. Dan ini ada beberapa grafis dalam Canva yang warnanya itu bisa kita ubah. Nah, di sini contohnya secara dari Canva-nya grafisnya berwarna didominasi oleh warna hitam, putih, coklat, dan krem. Namun di sini kita bisa ubah misalnya menjadi biru. Nah, seperti itu. Abu-abu, kuning. Nah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya tidak akan mengubah karena ini sesuai. Kemudian kita beralih, kita lihat ke foto. Nah, ini dalam foto umumnya yang menjadi objeknya adalah manusia sungguhan. Dalam arti merupakan potret dari kegiatan yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Seperti ini, perkuliahan, konferensi, diskusi, sekolah, dan lain-lain. Nah, kemudian beralih ke bagian bawah elemen, itu pangkalan merek. Nah, ini merupakan fitur yang disediakan Canva untuk tim-tim kreator yang ingin membuat template dan diunggah di Canva supaya bisa digunakan secara umum. Selanjutnya di bagian unggah. Nah, di bagian unggah ini teman-teman bisa mengunggah file dari folder laptop. Nah, kemudian yang diupload bisa berbentuk gambar, video, dan audio. Nah, di sini juga teman-teman bisa merekam suara sehingga bisa masuk nanti di video yang akan diunduh. Nah, kemudian, ini merupakan gambar-gambar atau video yang sudah pernah saya unduh di akun saya untuk dimasukkan ke Canva. Selanjutnya ke bagian teks. Nah, di sini sedikit berbeda dengan bagian untuk jenis huruf. Di bagian teks ini teman-teman
tidak hanya bisa mengubah atau mencari jenis huruf, tetapi juga desain huruf yang sudah ada. Dan desain-desainnya mulai dari yang sederhana, unik, hingga mewah. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan desain teks ini, teman-teman hanya perlu mengklik salah satunya. Nah, kemudian akan muncul di tampilan slide, dan kemudian bisa teman-teman edit. Misalnya, saya pindahkan ke sini. Nah, ini kata-katanya saya ganti 3.5. Nah, seperti itu. Warnanya juga bisa teman-teman ganti, warna teksnya. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa memulai menulis. Teman-teman melalui fitur ini teman-teman juga bisa mulai menulis kalimat atau paragraf itu sesuai dengan tujuan penulisannya. Misalnya teman-teman ingin menulis judul, maka gaya teks yang bisa dipilih adalah tambahkan judul. Maka dengan otomatis format yang akan muncul itu format judul yang ukurannya besar dan desainnya simple. Seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian gambar. Nah, di bagian gambar ini kita akan coba. Nah, ini ada bentuk pena, spidol, penyorot atau stabilo, penghapus, dan ketebalan serta warnanya bisa teman-teman pilih sendiri. Misalnya di sini saya akan menulis teks ceramah. Nah, ini dalam bentuk spidol. Kemudian bisa kita ganti ke pena, biasanya lebih tipis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika memang tidak diperlukan atau ada penulisan yang salah, bisa kita hapus dengan fitur hapus. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian proyek. Nah, di proyek ini menampilkan desain-desain yang sama seperti di beranda yang sudah kita gunakan sebelumnya, ya. Dan bisa kita tambahkan ke slide yang baru yang akan kita buat, seperti itu. Misalnya tadi saya sudah membuat ini untuk membuat perbedaan antara ceramah, khotbah, dan pidato. Kita klik. Nah, di sini dia akan berubah tampilannya dari yang tadi warna hijau, formatnya, defaultnya. Sekarang karena saya memilih desain yang telah saya buat tadi, maka desain tersebut pindah ke slide yang tadi sudah ada. Dan ini juga masih bisa kita edit. Judulnya namanya ceramah, kemudian pidato, khotbah. Nah, seperti itu. Kemudian ada aplikasi. Nah, ini sama dengan bagian yang di depan. Aplikasi yang bisa mengubah kata menjadi gambar, bisa menyambungkan ke Google Drive, dan lain-lain. Selanjutnya ada audio. Nah, audio ini bisa digunakan untuk memberikan efek suara. Misalnya dalam intro, kita kembali ke intro, kita tambahkan audio ini yang sudah saya coba bunyinya. Kemudian untuk menambahkannya kita bisa klik judulnya. Nah, di sini akan otomatis ada. Nah, seperti itu. Maka nanti saat diputar secara video, suara ini akan muncul mengiringi hadirnya slide yang pertama ini. Kemudian beralih ke latar belakang. Latar belakang ini meliputi gambar-gambar yang bisa menjadi latar belakang. Nah, jika
dalam halaman pertama ini kita menggunakan latar belakang yang polos berwarna hijau. Di sini tersedia juga gambar-gambar seperti gambar bulan, gambar kayu, atau langit, itu yang bisa kita gunakan untuk menjadi latar. Nah, contohnya, saya contohkan. Misalnya saya di sini memilih gambar yang terakhir saya gunakan, garis-garis. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa latar yang tadinya putih polos, setelah saya tambahkan latar belakang bergaris-garis, itu halaman yang tadinya berlatar putih polos jadi berubah menjadi garis-garis. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman di sini bisa milih latar seperti apa yang teman-teman inginkan. Selanjutnya ada bagian bagan. Ini merupakan bagian terakhir dari sisi kiri proyek Canva. Nah, selanjutnya di sini bagi teman-teman yang ingin membuat data, menampilkan data, grafik mengenai misalnya pendapatan, pengeluaran, tingkat jumlah penduduk atau presentase, teman-teman bisa menggunakan bagan yang tersedia di Canva. Nah, bagan-bagan ini setelah teman-teman pilih, itu bisa teman-teman edit baik warna, tulisan, dan ukurannya. Nah, selanjutnya kita tutup dan kita beralih ke bagian atas. Nah, bagian atas ini tentu panah untuk undo atau kembali atau membatalkan sesuatu. Jika teman-teman sudah mengedit tetapi salah, teman-teman bisa menekan undo, urungkan. Selanjutnya ini ada redo atau ulangi. Nah, ikon ikon awan dan tanda centang ini merupakan penanda bahwa proyek yang teman-teman edit itu sudah tersimpan secara otomatis. Kemudian di sebelahnya ada nama proyek, dan ini akun yang membuat proyek tersebut. Contohnya, ini di sini ada akun saya, tetapi teman-teman juga bisa menambahkan orang lain yang teman-teman percayai untuk bisa mengakses dan mengedit. Nah, di sini ada nama teman-teman yang sudah pernah berbagi link Canva dengan saya untuk mengedit dan menyimpan atau mengunduh proyek yang dibuat. Nah, selanjutnya ini ada fitur tampilkan. Ketika teman-teman menekan fitur tampilkan ini, maka layar proyek itu akan full screen, akan memenuhi layar laptop dan menjadi presentasi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bagikan. Nah, teman-teman selain bisa di sini bisa menambahkan anggota juga seperti yang di sini tadi, bisa menambahkan anggota, kemudian bisa mengatur apakah anggota yang teman-teman undang itu hanya bisa mengakses atau juga bisa mengeditnya. Kemudian ini bisa salin tautan atau salin link. Nah, ketika sudah bisa teman-teman bagikan ke tim yang dipercayai. Selanjutnya ini ada tampilkan, sama seperti bagian yang ini. Terus tampilkan dan rekam. Di sini teman-teman bisa melakukan presentasi sekaligus merekam. Jadi outputnya adalah video. Dalam video itu ada layar presentasi, wajah dan suara teman-teman. Selanjutnya situs web, ini untuk menyambungkan dengan situs web lain di luar Canva. Selanjutnya tautan hanya lihat. Ini bisa teman-teman bagikan kepada orang-orang yang sekiranya ingin kebagikan ke orang-orang yang teman-teman ingin bagikan, namun hanya untuk melihat, tidak bisa untuk mengedit. Selanjutnya ini ada fitur unduh. Nah, di unduh ini ada proyek Canva yang kita buat bisa kita unduh dalam berbagai format. Ada JPG, PNG, PDF standar, cetak PDF, web animasi, video MP3, video dan GIF. Nah, di sini saya seringnya menggunakan PDF standar, sehingga pengaturan yang saya simpan untuk pengunduhan adalah PDF. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, kemudian setelah sudah selesai, bisa semua teman-teman bisa pilih unduh. Maka dia akan berproses mengunduh dan nanti akan tersimpan secara otomatis di folder download di laptop teman-teman.
Nah, seperti ini. Kita pastikan dan kita save. Seperti itu. Selanjutnya, setelah unduh, di bagian bawahnya teman-teman juga bisa langsung membagikan proyek teman-teman ke media sosial. Dapat mencetaknya, juga bisa disimpan ke folder, dikirim ke ponsel langsung, dan lain-lain. Banyak sekali pilihan yang disediakan. Seperti itu. Nah, sekian panduan penggunaan aplikasi Canva sekaligus pembuatan media presentasi di Canva dari saya. Semoga dapat dipahami dan bisa membantu teman-teman untuk menggunakan Canva khususnya dalam membuat konten media pembelajaran presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.